Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Arif Hidayatullah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mercu Buana semester 4. Video ini merupakan video tugas dari tugas mata kuliah Digital Editing 1. Mohon maaf jika video ini terkesan dan setnya acak-acakan karena sedang WFH dan dilakukan di rumah yang memang belum dirapikan. Di sini saya akan merekam video menggunakan OBS Studio dan juga beberapa set kamera. Kita langsung buka aja Adobe Premiere CS6-nya. Dan mohon maaf sekali lagi jika terdengar suara noise, terdengar suara angin atau apapun itu, dan juga beberapa adegan scene yang mana dalam video ini sedikit lama karena PC yang kita gunakan bukanlah PC yang seharusnya untuk dipakai untuk editing. Kita klik ke project, kita klik tugas tutorial digital editing. Video ini merupakan video tutorial digital editing dengan tema apa saja yang saya gunakan dalam Adobe Premiere CS6 Pro untuk proses kegiatan editing. Apa saja? Oke, di sini saya biasanya menggunakan settingan digital SLR atau HTV atau custom di sini untuk IG. Tapi karena saya menggunakan anjuran dosen untuk tugas kuliah dan mata kuliah yang ada, saya menggunakan DV-File dengan standar 48 Hz. Di sini kita klik sequence-nya, sequence 1. Oke. Untuk memasukkan file, kalian bisa menggunakan dari media browser. Kalian tinggal cari file kalian ada di mana posisinya, atau menggunakan cara simpel saya, tinggal drop and drag di sequence. Kan contoh saya punya soundtrack Benson, kita drag and drop. Setelah itu kita punya video di tutorial, ada 3 video. Kita masukin drag and drop di sini. Biasanya yang sering saya lakukan dalam proses editing ini, yang pertama kali itu video bumper. Mohon maaf, video bumper saya lupa nge-save-nya di mana. Jadi pakai video bumper dari video yang pernah ada, jadi tinggal drag and drop, tinggal cutting dari yang ada. Mohon maaf supaya ini. Salah. Nah, ini yang biasa pertama kali saya lakukan. Oke, kita mark langsung kita drop di sini. Di sini ada 2 pilihan karena videonya tidak sesuai dengan apa yang ada yang kita bikin. Ada change sequence setting atau keep settings. Kita keep setting karena kita mau ngikutin format DV file-nya. Otomatis kalau di sini ini kan videonya 720 ya. Jika kita mau dibikin DV file, otomatis di sini terjadi pelebaran video yang ada. Di sini kita kecilin biasanya. Oke, kita fit lagi seperti ini. Setelah saya menambahkan video opening, biasanya saya memilih video-video yang mana yang nantinya akan masuk ke timeline saya di sini. Contoh, saya mau ngambil stunning ini. Kita freeze footage, kita cek video mana yang akan kita ambil.
think I get. Saya pikir saya akan mengambil ini, tinggal mark in. Biasanya saya menggunakan mark in, mark out. Tapi ada beberapa cara sebenarnya, ada beberapa cara orang yang melakukan itu tinggal drag and drop, taruh di sini, nanti cutnya di situ. Cuman wajah saya jadi panjang, ribet. Mendingan saya taruh di sini, tinggal saya mark in, habis itu saya mark out di posisi yang mana saya mau dan saya inginkan. Tergantung preferensi orang aja sih cara menggunakannya bagaimana. Tapi yang sering saya lakukan dan yang sering saya gunakan seperti ini. Kita mark out, kita drag. Nah, di sini ada kedua kemungkinan yang biasa sering saya pakai. Saya biasa pakai audionya, tinggal drag drop audio, atau saya menggunakan drag drop videonya aja, atau saya drag drop keduanya. Untuk video kali ini saya akan drag drop keduanya, audio dan video. Setelah drag drop seperti ini, biasanya saya masih melihat secara detail di zoom lagi, yang mana saya harus kasih razor untuk saya potong, yang mana saya harus buang untuk dipercepat. Seperti ini contoh, saya buang seperti ini file ini, atau yang saya buang di sini dan sebagainya. Nah, jika terlalu banyak cut di sini, otomatis kalau kita mau pindahin, saya kita cut di tengah sini. Yang ke belakang ini buntutnya banyak nih, agak sedikit ribet kan. Nah, kita klik ininya aja langsung. Jadi setelah kita klik track select tool, kita tinggal pilih aja mau yang tinggal kita geser-geser aja gitu. Jadi lebih cepat dan lebih mudah. Yang biasa yang saya sering gunakan tool-toolsnya ya ini, selection tool, track select tool, eraser tool, itu zoom. Kalau pen tool jarang saya gunakan, jarang banget, karena itu untuk video green screen atau kita mau ngambil video tetap tapi backgroundnya jalan, jarang sih. Saya lebih sering menggunakan itu, lebih sering menggunakan selection tool dan track select tool dan razor tool. Selanjutnya ada tutorial ini, biasanya saya menambahkan color grading saya tambahkan di new item, adjustment layer, klik OK, tarik ke sini di atas video yang kita pilih, dan kita klik kita tambahin dulu di efek, dan ketik RGB curve. Oke, tinggal di efek control. Nah, di efek control ini kita pilih nih sesuai apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan, warna apa yang kalian inginkan dari video yang kalian buat. Contoh, biasanya saya membuat video ini untuk kayak kesannya terlihat pagi atau terlihat sore dan lain sebagainya, atau terlihat malam. Dari sini kita permainan warna, tone warna, dan itu biasanya saya lakukan, yang saya gunakan. Apalagi jika ada gambar video yang sedikit pucat, saya mempermainkan warna di sini agar video itu seakan sedikit berwarna. Setelah saya tambahkan adjustment layer ini, biasanya juga saya menambahkan title di sini, tulisan. Oke. Tidak banyak yang saya bisa lakukan di Adobe Premiere CS6 ini, karena saya lebih sering menggunakan platform lain ya, seperti Wondershare Filmora untuk editing. Tapi kalau untuk Adobe Premiere, karena saya ingin cari format filenya, jadi format filenya bisa kita pilih adjustment sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau Filmora tidak bisa, dan ada beberapa yang tidak bisa dilakukan oleh Filmora karena Filmora menggunakan template. Nah, di sini biasanya saya menambahkan cinematic bar. Pastinya saya pertama kali itu bikin cinematic bar dulu. Pastinya saya bikin cinematic bar. Setelah saya bikin cinematic bar,
Biasanya sama saya menambahkan title. Ingat, cinematic bar dan title-nya itu dipisah kalau bisa, karena nanti ada efek control yang berbeda. Tapi kalau untuk di video ini saya bikin disatuin aja, nanti kalian bisa lihat jika disatuin apa yang terjadi gitu. Kita klik namanya saya dengan tulisan berwarna putih terang. Saya, oke, kita close. Nah, karena PC saya bukan PC yang kompatibel, saya delete dulu aja sama layarnya, jangan nggak terlalu berat layarnya. Kita pakai yang title aja seperti ini. Sudah ada cinematic bar, sudah ada tulisan nama saya. Nanti di efek control, biasanya saya setelah saya jadikan title, saya bikin efek control, yaitu di motion. Motion ini biasanya saya menghilangkan atau menambahkan tulisan ini untuk bergerak, untuk scaling, untuk position, atau opacity sedikit hilang. Contoh saya kasih point scale ya. Nah, di sini saya point scale, saya nyalakan point scale-nya. Di sini saya nyalakan point scale-nya lagi. Nah, di point scale yang terakhir itu saya naikin 200. Lantas ketika kita play akan jadinya seperti ini. Dia akan membesar. Nah, termasuk untuk yang lainnya seperti position, rotation, anchor point-nya, nah termasuk opacity dan lain sebagainya. Kalau opacity nanti dia akan sedikit untuk muncul dan menghilang. Itu yang biasanya saya gunakan dalam Adobe Premiere CS6. Adapun saya tambahkan lagi yang lainnya, yaitu transition, efek transisi. Yang lebih sering itu saya menggunakan video transisi. Yang video yang sering saya gunakan biasanya pakai dissolve. Biasanya pakai dissolve. Saya menggunakan dissolve. Di sini saya biasa menggunakan cross dissolve dan film dissolve untuk lebih sinematik, dan untuk deep black dan deep white itu biasanya untuk di awalan dan di akhiran video. Sebagai contoh, kita ngambil film dissolve. Kita lihat, kita ambil film dissolve. Akan ada sedikit shadow di belakangnya seperti itu. Nah, biasanya saya menggunakan seperti itu, dan untuk di akhir saya biasa menggunakan deep to black. Biasanya untuk menjadi black screen, menuju black screen. Itu yang biasa saya gunakan. Setelah biasa saya gunakan ini, saya biasanya menggunakan video efek juga, yaitu warp stabilizer. Warp stabilizer video efek. Oke, warp. Nah, saya biasa menggunakan warp stabilizer. Warp stabilizer fungsinya untuk apa? Untuk menstabilize video kita. Kalau video kita shaking atau apa, kita pakai warp stabilizer. Dia akan otomatis ngedetek gambar kita jika shaking, dan dia akan memperbesar gambar kita dan memperlambat atau menambahkan waktunya untuk mereduce shaking dari video kita. Dan tolong diingat, ketika kita menggunakan warp stabilizer, kita tidak bisa menggunakan speed duration. Kenapa? Karena sangat berpengaruh, kecuali kita sudah mengekspor filenya tersebut, baru kita bisa menggunakan speed duration. Ngomong-ngomong speed duration, itu yang biasanya selain warp stabilizer yang saya gunakan, ada juga speed duration yang saya gunakan sebagai kegiatan editing yang saya sering lakukan. Speed duration ini untuk mempercepat atau memperlambat dari video yang kita punya. Akan saya ingin mempercepat menjadi 70%, maka video ini akan terpotong cepat jadi 70% yang ada. Atau kita mau memperlambat video ini, bisa saja tergantung apa yang kalian butuhkan. Atau kalian mau reserve videonya seakan-akan mundur playback, tergantung apa yang kalian butuhkan.
baik lagi, menambahkan tadi menjadi lebih lambat. Speed duration coba kita bikin lambat ya. Speed duration 50. Apa yang terjadi? Semua pergerakan agak sedikit lambat. Adanya frame drop juga karena videonya biasanya mengambil dengan frame 30 frame per second atau apapun. Atau ya kalau emang mau menggunakan speed duration, kalau bisa di recording menggunakan 50 frame per second atau 60 frame per second, biar kita bisa bikin slow mo nya lebih bagus hasilnya. Yang sering saya gunakan, dan pastikan untuk speed duration audionya dipisah. Kita pisah seperti ini, unlink, jangan menyatu. Untuk cara memisahkannya seperti itu, kita ngelink atau kita yang link itu menyatukan, unlink itu memisahkan. Pastikan itu audionya terpisah dengan audio dari video itu sendiri. Karena apa? Jika masih nyangkut, akan terjadi suara chipmunk di dalamnya, suara cempreng yang di dalamnya seperti itu. Dan itu yang tidak diinginkan oleh pendengar. Untuk masalah audio, kalian tinggal pilih menggunakan audio nature dari videonya atau menggunakan audio background yang kalian pilih dari luar. Yang biasanya saya menggunakan audio background dan menggunakan audio nature juga. Audio nature itu untuk tergantung videonya ya. Jika kalian ingin membuat film pendek, audio nature itu dibutuhkan, otomatis backsoundnya volumenya diturunkan seperti ini. Biasanya saya menambahkan audio tambahan, audio backsound. Saya menambahkan ini contoh, saya drop. Ini suara backsound sama audio nature-nya bentrok, balance sih. Nah, otomatis harus ada yang dikalahkan. Yang mana yang harus dikalahkan? Tergantung preferensi atau tergantung apa yang kalian inginkan. Misalkan contoh audio musiknya saya kecilkan. Nah, saya zoom dulu bagian audionya. Kita reduce, kita turunkan, adjust semau kita, apa yang kalian apa yang kita butuhkan, ataupun audio dari nature-nya. Dan biasanya untuk audio, misalkan terjadi kepanjangan seperti ini, saya akan cut audionya. Contoh saya cut, control kita klik C, kita klik V, kita pilih lagi mau dibuang panjangan seperti ini, kita mau buang yang di tengah di sini. Misalkan contoh kita buang ini. Nah, ada tempo yang terbuang, otomatis ada jump audio yang berbeda. Nah, untuk mereduce jump audio, biasanya saya menggunakan audio transition untuk close fade, exponential fade. Jadi untuk mereduce jeda audio yang ada agar tidak adanya drop audio seperti itu. Dan itu diatur tergantung kita mau pakai yang gain, power atau fade. Sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, apa yang ada dari videonya dan audionya. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa saya lakukan di Adobe Premiere, cuman ada beberapa hal yang saya lupa karena saya nggak terlalu menajamkan lagi Adobe Premiere-nya, karena saya kekurangan device saya. Karena device saya yang saya punya dan saya sering gunakan tidak begitu support dengan Adobe Premiere Pro, karena kalau terlalu di push kesian juga laptop saya. Bisa, tapi renderingnya yang di push kesian, akan terjadi 1 jam atau bahkan sehari, cukup lama. Karena saya pakai Filmora. Dan ketika sudah selesai seperti ini, biasanya saya akan render ya, Ctrl M, dan setelah di render ini kita pilih, biasanya saya pilih H264 atau MP4 seperti itu. Dan saya biasanya menggunakan format YouTube, tapi tergantung preferensi kalian mau pakai format apa.
ada HDV, TSC, video YouTube, video dan sebagainya. Tapi biasanya saya menggunakan video YouTube karena apa? Biar filenya kecil dan bisa digunakan di semua media apapun itu. Contoh dari laptop, dari PC, dari handphone, apapun itu. Karena formatnya umum, kodeknya juga umum, sehingga bisa digunakan di media apa aja. Nah, karena itu kita penting banget kodek agar bisa di play di device mana saja. Saya belum render, atau saya render dulu. Kita pilih yang YouTube H2641025. Oke, kita ekspor. Nah, maaf, sebelum kita ekspor lagi ulang. Di sini ada sequence. Kita pilih filenya, mau di save di mana, namanya apa. Biasanya saya save-nya di desktop sampai saya uploading baru saya pindahkan biar lebih mudah dicarinya. Kita ekspor, kita tunggu sampai kelar, sampai selesai. Dan biasanya saya menggunakan Adobe Premiere untuk rendering paling cepat 1 jam, paling lambat 1 hari 1 malam, tergantung berapa banyak video yang kalian kreatifkan dalam video ini dan seberapa berat videonya, seperti itu. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan ilmu dan kemampuan saya dan device saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat juga sebagai syarat pemenuhan nilai tugas saya di mata kuliah Digital Editing 1. Saya Septian Arif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 4411811101046 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.